Selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa Tirta TV. Saat ini ada sebuah acara baru yang bernama Uciwa. Mungkin Anda ingin tahu ya, apa itu Uciwa singkatannya? Itu adalah ulah cicing wai yang akan kita dengarkan kemudian dari pendirinya, salah satu pendirinya. Nah, saat ini juga saya kedatangan selain pendirinya, yaitu Pak Budi Eman, juga Ibu Ripka Hutapea, seorang pendukung daripada Uciwa. Saya terima kasih sekali ya Bu ya, sudah hadir di studio Tirta TV ini, dan sangat senang Ibu mau berbagi mengenai pengalaman Ibu dengan Uciwa ya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pemirsa dan menyapa ya, begitu pemirsa. Ya. Hai, nama saya Ripka, profesi saya ibu rumah tangga. Saya memiliki 1 orang suami, Susanto, dan saya memiliki 3 orang putra dan putri. Kami berdomisili tinggal di daerah Binong Permai. Ya. Nah, bagaimana Ibu bisa menjelaskan keaktifan Ibu selama ini kepada para pemirsa? Biasanya pemirsa itu ingin tahu, itu host kita atau tamu kita ini apa saja sih keaktifannya begitu ya. Iya. Silakan Bu. Sebelum saya kenal dengan program Uciwa, kegiatan saya adalah saya wira swasta. Saya mempunyai 1 buah toko kecil yang melayani para petani di daerah Balaraja. Karena kenapa saya mau menggeluti usaha itu, di satu sisi di dalam hati saya ingin sekali menolong para petani yang rata-rata SDM-nya kurang baik, sehingga ada satu cita-cita di dalam hidup saya untuk supaya para petani ini dapat bertani dengan baik, dapat mendapatkan obat-obatan dengan baik, dan tapi akhirnya karena sesuatu hal sekarang saya sudah tidak lagi menggelutinya, kira-kira sudah 1 tahun lebih, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan program kemanusiaan saya ini lewat program Uciwa ini. Pokoknya tetap kemanusiaan ya Bu ya, begitu. Nah, mungkin kita akan perkenalkan diri dengan Pak Budi Eman mengenai pendiri Uciwa ini. Mungkin menceritakan kisahnya gimana bisa berdirinya ya Pak Budi Eman ini. Asal usulnya Uciwa itu berawal dari kami sering mengadakan kegiatan donor darah. Lion Club Jakarta Kartini. Dan 4 orang pendiri itu lain aja Unarti Sasarowinata, lain Hendrawati Puspajaya, dan lain Dr. Salma Hasim Mars. Luar biasa ya. Nah itu jagoan di bidang darah. Lain Salma Hasim adalah pakar di bidang darah karena dia mendirikan UDD Kabupaten Bekasi. Saya sendiri baru 65 kali donor dan merasa tertarik untuk kegiatan donor darah dan termasuk promosi di Indonesia. Luar biasa ya para pemirsa, orang yang bisa udah kena stroke tapi bisa donor darah loh, ini luar biasa. Dan di dalam kisah yang lain pernah diceritakan Pak Budi Eman ini sampai 4 kali stroke. Coba bayangkan kalau orang lain 2 kali saja mungkin sudah kemana lah, kita nggak tahu begitu ya. Tapi ini berkat luar biasa daripada Tuhan gitu ya. Nah, saya ingin tahu keterlibatan Ibu dengan Uciwa bagaimana itu kisahnya ya Bu ya. Gitu. Iya, sebetulnya awalnya karena saya kenal dengan Pak Budi Eman ini, kebetulan kami berada di satu gereja yang sama. Dan satu kali Pak Budi Eman ini waktu sakit, masih di rumah sakit, kami melakukan kunjungan, dan kami semakin akrab di dalam situasi itu. Dan ketika Pak Eman sudah mulai bisa mungkin memegang HP, lalu Pak Budi Eman membuka Facebook. Membuka Facebook, lalu dia mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kasih. Dan lagu ini cukup memberkati Pak Eman, sehingga itu menjadi suatu motivasi bagi dia untuk bangkit, move on, gairah hidupnya muncul kembali. Lalu dia memutarnya berulang-ulang seperti yang dia ceritakan. Lalu akhirnya sampailah pada titik di mana dia menyatakan
bahwa ada program yang mereka geluti untuk kemanusiaan, dan kebetulan suami saya juga pendonor aktif. Dia sudah lebih dari 50 kali Waduh. mendonorkan ke PMI. Iya. Dan udah dapat PIN itu. PIN ya, Iya, emas jadi itu. saya paham sekali bahwa ini baik, dan penting sekali dan sangat penting, dan mungkin sudah tidak banyak orang yang mau peduli untuk program seperti ini. Yang saya tahu programnya adalah yang mendonorkan itu memberikan secara gratis, dan yang membutuhkan pun mendapatkan secara gratis. Ini luar biasa ya Bu Iya. ya. Itu idenya itu loh, bisa berpikir demikian itu ya. Iya. Jadi gimana hubungannya juga dengan PMI ada ya begitu ya? Dengan PMI karena kebetulan Pastor menanyakan berapa lama saya di PMI. Iya. Membantu PMI secara relawan baru 45 tahun Pak. Iya. 25 tahun. 45. 45. Ya. Itu pendek amat, Iya. cuma 45. Hanya 45 tahun. Ya, baru 45. Iya. Mudah-mudahan lebih. Iya. Kalau 25 itu saya di lain dulu. Iya. Di lain dulu. Iya, Ya. di Lions Club Ya. 25. Di Uciwa 15 tahunan kali ya ada ya. Ya sekitar gitulah. Tapi 45 tahun saudara pemirsa, luar biasa urusan donor darah ini ya, dan memberi darahnya ini ya. Ada yang bisa melawan Pak Budi Eman? Silahkan hubungi kami gitu ya, saudara. Gitu. Jadi jelas urusannya ini adalah urusan donor darah, dan diberi waktu 24 jam ya, Anda bisa mendapat di dalam keadaan apapun gitu ya. Iya, jam 2 pagi pun bukan saya nggak tidur. Bukan nggak tidur ya. Mungkin WA saya bunyi, ada yang berdarah, anggaplah di rumah sakit Fatmawati. Iya. Kami pernah bukan nganter, mereka sini yang perlu darah itu akan mengambil Iya. di PMI. Iya. Dan saya nggak mengenakan biaya. Saya pihak PMI itu ada biaya pemeliharaan darah. Iya. Buat Peralatannya ya. bayar kasarnya pendingin. Iya, darah itu kan harus benar-benar bersih ya, Iya. begitu. Ya. Sama diperiksa kembali. Ya. Ya. Tadi saya tertarik ya Bu Rika bilang bisa akrab dengan Pak Budi Eman. Iya. Setahu saya di dalam dunia ini yang saya kenal, nggak ada orang nggak akrab sama Pak Budi Eman itu loh. Kalau ketemu itu emang cirinya dia itu. Saya merasa awalnya dari Tamara. Tamara itu putri beliau. Putri Iya. saya. Dan dia waktu itu berkunjung ke Ya. rumah sakit bersama full tim, Iya, putih. satu keluarga. Iya. Dan dia kayak beli donat, kalau nggak salah, Iya. donat ya. Iya. Ketika anak itu beli di luar rumah Iya. sakit tentu. Dan Dan disitulah ya di situ terjadi suatu hubungan yang baik ya Iya. dengan keluarga Pak Susanto ini ya, Iya. begitu. Oke. Dan Anda kalau Anda benar-benar butuh darah, di sini nomor teleponnya ya. Anda bisa lihat di bawah ada nomor telepon. Jangan ragu-ragu menghubungi, karena kadang-kadang orang sudah bingung kemana menghubunginya. Tapi disinilah ada Uciwa yang luar biasa, mempunyai segi kemanusiaan yang luar biasa, dan bisa dihubungi 24 jam. Nggak tidur Pak Budi Eman ya. Wah, gitu ya. Gitu. Mungkin orang juga bertanya, tadi yang terlibat saya sudah tanya ya, sudah digambarkan ibu-ibu ya, ibu-ibu hajah 3 orang ya. Tapi bagaimana pembiayaan ini kan? Segala sesuatu perlu pembiayaan, nggak mungkin kan? jujur, Ada kegiatan nggak ada pembiayaan gitu. jujur ini volunteer. Volunteer ya. Dan kami keluar dari uang dapur untuk awalnya. Iya. Dan sekarang udah banyak donatur yang terketuk. Ada teman satu gereja, ada penetua, Iya. ada 2 penetua yang rutin memberikan donasi. Iya. Nah dari itu kami bisa operasional. Oke. Jadi para pemirsa, Anda tahu sesuatu operasi apapun, pekerjaan apapun butuh dana ya.
Dan Anda lihat ini kan suatu dana untuk kemanusiaan yang luar biasa. Anda mungkin pernah mengalami saudara yang kekurangan darah. Anda bisa bayangin, kecemasan yang Anda hadapi itu luar biasa. Tapi disinilah ada juru penolong. Jadi jangan lupa untuk mendoakan atau memberikan dana pada hotline di bawah ini, ya, gitu, pada Uciwa. Nah, saya dengar juga mungkin atau Ibu Ripa yang mau jawab, Uciwa itu sudah donor darah, terlibat juga di dalam apa ya, make up orang-orang jenazah itu ya Bu ya. Iya. Gimana itu ceritanya? Itu mimpi yang terbaru. Oh, mimpi terbaru. Waktu saya sedang di ICU atau ICU ya. rumah sakit Bekasi, saya pikir kalau pun nanti saya masih dikasih hidup, Iya. saya akan membaktikan dia orang-orang biasanya takut. Apa itu? Kalau lihat orang itu ya wajah jenazah gitu Ya, ada yang nggak berani kalau belum tutup Belum peti. di ini ya. Ya. Belum Kalau belum dihias. tutup peti, apalagi kalau baru kecelakaan, Pak. Ya. Muka- Mesti diperbaiki dulu ya. Di make up. Iya, gitu. Nah, saya ada sahabat saya di Uciwa, bukan dari di Uciwa juga mengenai musik. Iya. Suaminya, Iya. istrinya adalah seorang pria jenazah Iya. dan emang udah profesinya. Profesinya Kalau ada yang profesional. meninggal, dia orang bukan Islam ya. Iya. Orang gereja Katolik atau Protestan, cari dia. Iya. Dia mantan majelis Oke. dari satu gereja di Cinere, dan dia memberikan riasan cuma-cuma. Oke. Jadi saudara pemirsa, kalau Bapak Ibu Make juga dari Uciwa Pemulasaran ini, artinya bisa membantu juga pembiayaan daripada Uciwa yang sungguh-sungguh butuhkan. Mungkin Ibu Ripa bisa kasih kesaksian, kok Ibu bisa dengan sepenuh hati juga mendukung Uciwa ini. Pasti ada yang menyentuh kan ya Bu ya, sampai mau mendukung itu. Mungkin bisa di-share gitu kesaksiannya. Iya. Karena memang firman Tuhan juga berkata bahwa kedatangannya yang kedua kali itu persis seperti zaman Nuh, bahwa akan ada kesusahan, akan ada tekanan di dalam kesulitan dunia hari-hari ini yang semakin jahat. Manusia-manusia tuh butuh sentuhan kasih Tuhan. Oh gitu ya. Jadi setiap kita baiklah menjadi pelaku firman lewat sentuhan kasih kepada sesama. Karena itu lewat Uciwa ini kita mungkin tidak bisa berbuat banyak, tetapi setidaknya kita bisa memberikan sedikit sentuhan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan Uciwa ini kan juga punya mimpi ya. Ada banyak rencana seperti ingin mengadakan penyediaan peti jenazah buat orang-orang tidak mampu dengan harga yang sangat minimal, bahkan bisa dengan mobil ambulannya. Apalagi kita pernah mendengar orang yang kemalangan, dia menggendong jenazah anaknya, lalu dia mau naik angkutan umum seperti itu. Jadi saya pikir kegiatan ini adalah baik. Apalagi kalau kita baca firman Tuhan di Yudas 1 ayat 14 yang berkata tentang Henok, adalah turunan ketujuh dari Adam. Dia mendapatkan pewahyuan, dia bernubuat bahwa Tuhan akan datang dengan awan-awan. Pemahaman saya awan-awan ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah hidupnya benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Dan saya menghimbau, marilah kita menjadi awan-awannya Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir di muka bumi ini bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dan kegiatan ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan tentunya. Jadi saudara pemirsa, ini adalah salah satu kesaksian dari seorang pendukung Uciwa yang luar biasa ya. Jadi kesaksiannya itu benar-benar menyentuh hati. Baiklah kita juga mengikuti apa yang sudah disampaikan tadi gitu. Tapi Bapak kelihatannya belum bosen-bosen ya. Mau ada lagi saya dengar bisnis laundry online atau apa lagi. Ini bagaimana ya?
Ini luar biasa loh, orang udah stroke tapi masih aja mimpinya banyak sekali ini. Ya, itu mimpi, Pak. Ya. Ya, saya pikir tahun ini the dreams come true. Oh, the dream comes true. Karena Pak saya mengajak kami untuk membuka acara di membuat acara rutin di Iya. Citra TV. Iya. Dan saya udah pernah bilang ingin dengan tim mendukung sepenuhnya. Iya. Ya, itu kita laksanakan. Oke. Kalau perlu tapping. Udah buka ya ini laundry ya. Udah. Jadi saya Bapak kalau Ibu pesan online aja ini, ada Iya. nomornya di bawah ini ya kepada Pak Budi Eman. Semuanya ini Pak Budi Eman saya tahu betul tidak untuk cari keuntungan karena beliau ini udah nggak perlu apa-apa lagi karena dia memang sudah ditolong Tuhan sampai 4 kali stroke ya, sudah bisa lewat. Jadi dia benar-benar ingin menolong manusia lain. Jadi bedanya laundry-nya itu dengan laundry biasa, ada bedanya. Laundry dengan misi. Kalau laundry biasa kan cuma nyuci aja kiloannya dan seterusnya. Tapi ini benar-benar laundry dengan misi begitu ya, begitu. Nah, sebenarnya saya tahu semua kegiatan ini akan dikembalikan untuk menolong orang lain lagi ya Bu Ripka ya. Iya, pasti. Semua kegiatan bisnis ini. Betul apa Ibu bisa sharing sedikit gitu? Atau tahu dengan Uciwa ini bahwa mereka akan bagikan lagi kepada yang lain? Iya, karena saya tahu benar bahwa mereka baik secara keuangan yang masuk ataupun keluar itu jelas bisa dipertanggungjawabkan, dan biasanya mereka juga tidak terlalu vulgar ya dalam hal itu. Lebih banyak mengandalkan doa. Iya. Lebih banyak dengan mengandalkan doa dan hanya dengan memperkenalkan program. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menggerakkan hati setiap manusia. Karena Tuhan tidak mendesain kita untuk jadi peminta-minta, tapi Tuhan mampu menggerakkan hati orang ya, untuk melakukan ini. Mungkin pertanyaan pribadi pada Ibu, apakah Ibu tuh masih punya mimpi pribadi di samping bantu Uciwa, mungkin punya mimpi-mimpi lagi, mungkin bagi anak-anaknya dan seterusnya? Bisa Ibu mau share atau gimana? Ya, kalau dulu sebelum saya ikut rutin pendalaman Alkitab, banyak hal mimpi saya, tapi setelah saya lihat itu banyak yang bersifat duniawi. Tapi dengan berjalannya waktu, kayaknya mimpi saya mulai mengerucut ya. Mulai kecil. Mimpi-mimpi saya itu adalah sebelum saya dipanggil Tuhan. Masih lama kan? Ya, saya ingin anak-anak saya betul-betul mempunyai iman yang kuat. Itu yang paling utama. Pondasi firman yang kuat. Lalu saya punya cita-cita untuk kami semua bisa jadi teman sekerjanya Allah sih. Luar biasa lewat ya. profesional. Jadi bukan harus kita punya label pendeta, tidak. Karena nanti job pendeta jadi banyak, kita jadi nanti kehabisan job lagi. Iya, kasihan yang punya cita-cita jadi pendeta, keambil sama saya. Jadi intinya adalah lewat profesi kita apapun, kita bisa melakukan apa yang Bapak ingin lakukan. Itu mimpi saya, Pak. Sebagai penutup ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini. Mungkin Pak Budi atau Bu Ripka masing-masing memberi pesan terakhir kepada generasi yang akan datang atau orang-orang yang mungkin akan mendukung gerakan Uciwa ini. Mulai Pak Budi Eman dulu kali ya, kasih pesan gitu loh. Dorong, beri semangat supaya Uciwa ini bisa maju gitu. Kami seperti tadi baru katakan, kami bukan meminta-minta, tapi saya punya mimpi seperti yang tadi Pak saya bilang, 1000 peti mati untuk kalangan tak mampu. Jadi dia masih menunjukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu, baik Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, apapun agamanya. Agamanya tidak menjadi soal, akan dibantu. Gitu ya. Kalau dia memerlukan peti. Dan pengiriman. Tapi ini nasihat yang saya mau nih. Ini udah 4 kali diserang, masih semangat, bagikan semangatnya gitu loh. Gitu. Saya harap kalau mungkin kena stroke sekali bagaimana gitu loh. Masih semangatnya gimana? Kalau dia tidak punya pakaian, dia tidak punya apa-apa, punya darah, dia bantu nyawer ke Uciwa.
50.000 pun kami tabung. Iya, oke. Jadi sekarang Seberapa? Ibu sendiri beri semangat loh Bu. Cita-citanya tadi Ibu udah begitu banyak membagikan kesaksian, Ibu sendiri semangat, tapi dorongnya orang lain gitu loh Bu. Iya. Jadi pesan saya, ingatlah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan hal yang sungguh-sungguh berguna. Apa yang sungguh-sungguh berguna? Yaitu berguna bagi Tuhan dan bagi manusia dan bagi sesama. Jadi harapan saya, mumpung masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik bagi sesama, karena hal itulah yang menjadi tujuan Tuhan kita ada di muka bumi ini. Mari kita bersama-sama melakukannya. Mari kita bersama-sama. Luar biasa ya dorongan dari Ibu Ripa ini. Nah, saudara pemirsa, tanpa terasa waktu juga berjalan ya. Sebenarnya Pak Budi Eman tuh masih pengen ngomong, pengen bebodor gitu, lucu-lucuan, tapi waktu juga yang batasi. Jadi kita harus menutup acara ini. Nah, pemirsa Tita TV, sampai jumpa di dalam acara lain. Saya Samuel, Yang beriman. Eman, Saya Ripka. mengundurkan diri dari layar kaca Anda.